Bre. Tak emang kita install mau. Soalnya rangka waktu kacau bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam satu hati. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Lutfi Yeni Fuad. Panggilan adalah Lutfi, guru dari SMK Negeri 1 Tengaran. Dan di sini saya adalah perwakilan dari SMK Negeri 1 Tengaran untuk mengikuti lomba skill kontes untuk kategori guru. Dan pada siang hari ini saya mengambil tema yaitu adalah katup pada sepeda motor. Untuk katup itu sendiri nanti di sini ada 3 poin yang akan bahas, yaitu 4 poin, yaitu adalah yang pertama, apa itu katup, kemudian komponen apa saja yang ada pada katup, yang ketiga adalah kenapa katup perlu di setel, dan yang terakhir adalah bagaimana cara menyetel katup. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu adalah apa itu katup pada sepeda motor. Ada yang tahu tentang apa itu katup pada sepeda motor? Jadi katup pada sepeda motor dia berfungsi untuk mengatur masuknya udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar pada saat langkah hisap, kemudian membuang gas sisa pembakaran yang ada di dalam ruang bakar menuju ke knalpot. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar tentang siklus mesin 4 langkah, di mana di sini terdapat 4 siklus, di mana untuk yang siklus pertama adalah langkah hisap, yaitu piston bergerak dari TMA menuju ke TMB, kemudian poros engkol ini dia akan menggerakkan camshaft dengan penghubung, yaitu adalah timing chain. Baru nanti camshaft akan mendorong batang katup sehingga katup dia akan terbuka. Karena adanya kevakuman di dalam ruang bakar menyebabkan udara dan bahan bakar dia masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian kita lanjutkan untuk yang siklus yang kedua, yaitu adalah langkah kompresi, yaitu piston bergerak dari TMB menuju ke TMA. Kemudian katup masuk yang awalnya tadi dia terbuka, dia akan menutup kembali sehingga terjadi kompresi di dalam ruang bakar. Kemudian untuk yang siklus ketiga yaitu adalah langkah usaha, yaitu pergerakan piston dari TMA menuju ke TMB karena adanya ledakan yang ada di dalam ruang bakar. Kemudian yang terakhir adalah langkah buang, yaitu adalah piston bergerak dari TMB menuju ke TMA, kemudian katup buang dia terbuka sehingga gas sisa pembakaran di dalam ruang bakar dia akan terbuang menuju ke knalpot. Untuk poin pertama, apakah sudah paham? Kalau sudah, berarti kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu adalah komponen apa saja yang ada pada mekanisme katup. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ini adalah ada konstruksi dari mesin 4 langkah, di mana ada beberapa komponen di bagian tersebut. Untuk komponennya di sini meliputi rocker arm, kemudian camshaft, valve spring, intake valve, exhaust valve, dan masih ada yang lainnya. Kita bahas dulu untuk yang komponen pertama, yaitu adalah camshaft. Camshaft ini dia gambarnya adalah seperti ini. Komponen ini dia berfungsi untuk mengatur kapan katup masuk dan katup buang dia terbuka, sehingga pergerakan tersebut dia selaras dengan pergerakan piston naik turun dari TMB menuju ke TMA dan TMA menuju ke TMB. Untuk camshaft itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu adalah ada SOHC dan ada DOHC, seperti pada gambar berikut ini. Nah, mulai dilinik. Apa dan? aku nang gagas mulan. Di sini ada SOHC dan DOHC. Kita bahas dulu untuk komponen yang pertama, yaitu adalah SOHC.
SOHC adalah single overhead camshaft. Bisa dilihat dari kata pertama yaitu adalah single. Berarti untuk konstruksi mesin ini dia hanya menggunakan satu camshaft dalam konstruksi mesinnya. Camshaft ini dia akan menggerakkan satu katup masuk dan satu lagi untuk katup yang buang. Untuk model ini diaplikasikan pada sepeda motor Supra, Tiger, Mega Pro, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang kita lanjut ke model yang kedua, yaitu adalah double overhead camshaft. Dilihat dari kata pertamanya adalah double, berarti untuk konstruksi mesin ini dia menggunakan dua camshaft, di mana satu camshaft dia menggerakkan untuk katup masuk, satu lagi dia akan menggerakkan untuk yang katup buang. Untuk model ini dia diaplikasikan pada sepeda motor CB, CBR, CB 150 dan CBR 250. Kita lanjutkan ke komponen yang berikutnya, yaitu adalah rocker arm. Rocker arm ini dia akan menerima dorongan dari camshaft sehingga rocker arm akan menekan batang katup sehingga katup akan membuka dan menutup. Kita lanjutkan ke komponen berikutnya, yaitu adalah katup pada sepeda motor. Bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini ada dua jenis katup, yaitu satu untuk katup masuk dan satu lagi untuk katup yang buang. Bisa kita lihat dari perbedaannya, di mana untuk katup masuk dia ukurannya lebih besar daripada untuk yang katup buang. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Kita lanjutkan ke komponen berikutnya, yaitu adalah valve spring. Valve spring ini dia bentuknya hampir sama dengan pegas kopling, cuma dia mempunyai ukuran yang berbeda dan kekuatan tekanan yang berbeda. Komponen ini dia berfungsi untuk sebagai perapat katup dan mengembalikan katup kembali ke posisi semula. Sehingga pergerakan katup ini dia dapat kembali dengan cepat sehingga tidak bertabrakan dengan piston. Kemudian untuk komponen berikutnya, di sini ada seal katup. Seal katup ini dia berfungsi untuk mencegah oli masuk ke dalam ruang bakar melewati sela-sela dari batang katup. Sehingga tidak ada oli yang masuk ke dalam ruang bakar, karena apabila ada oli yang masuk ke dalam ruang bakar akan mengakibatkan oli tersebut akan terbakar dalam ruang bakar dan diikuti dengan knalpot yang berasap putih. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu adalah kenapa celah katup harus di setel. Pasti kita sering menemui kata-kata ini, yaitu kenapa katup harus di setel. Dan ini nanti efeknya adalah terhadap performa mesin. Berarti maka jawabannya adalah kenapa celah katup di setel berarti adalah supaya katup dapat menutup dengan sempurna di semua keadaan temperatur mesin. Umumnya, biasanya ketika motor dipakai terus, lama-kelamaan komponen akan aus yang mengakibatkan celah semakin besar. Ini berakibat suara mesin menjadi berisik. Oleh karena itu, untuk celah katup dia tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. Apabila celah katup terlalu besar, maka yang terjadi adalah suara mesin menjadi berisik karena terjadi benturan antara rocker arm dengan batang katup. Kemudian, apabila celah katup terlalu kecil, maka yang terjadi adalah durasi membukanya katup menjadi lebih lama yang membuat putaran mesin tidak bisa langsam pada saat putaran idle atau putaran stasioner. Sekarang kita lanjutkan ke poin yang oke kan Pak video. Video ini. Di sini ada video yang berdurasi 1 menit. Nanti kita bandingkan video sebelum di start dan setelah di start. Nanti kita bedakan dari suaranya. Kita lihat dulu untuk videonya.
adalah suara dari penyetelan katup yang tidak tepat. Kalau kita dengar, dia suara dari mesin, dia akan meritik taktik 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 taktik. Supaya lebih terdengar, saya lepas mikrofon, kemudian saya dekatkan dengan mesin. Nah, untuk suara seperti ini harus segera diatasi dengan cara menyetel katup. Nah, inilah suara dari mesin setelah mesin dia di setel klepnya. Untuk suara bunyi taktik-taktiknya dia sudah hilang. Berarti untuk penyetelan katup dia sudah berhasil. Nah, oke, tadi videonya bisa kita lihat perbedaannya di mana tadi katup sebelum di setel itu suaranya cenderung lebih kasar, tetapi setelah di setel tadi suara mesin menjadi halus kembali. Sekarang kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu adalah bagaimana cara menyetel katup. Ada yang tahu bagaimana cara menyetel katup? Oke, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyetel katup dari awal sampai akhir. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan, tapi sebelumnya kita gunakan dulu alat pelindung diri. Oke, kita gunakan alat ini seperti dulu. Kita pakai sampai rapi. Setelah ini, kita siapkan alat dan bahan yang digunakan untuk praktek. Untuk bahannya itu sendiri, saya menggunakan mesin Mega Pro seperti ini. Kemudian untuk alatnya kita siapkan dulu. Di sini yang perlu kita siapkan adalah nampan. Nampan ini nanti digunakan untuk meletakkan komponen yang sudah kita bongkar. Kemudian kita butuhkan alat untuk pembongkaran, yaitu di sini ada kunci T ukuran 10, kemudian kunci T-shock ukuran 19, kunci ring ukuran 10. Kita gunakan filler gauge seperti ini untuk mengukur celah katup, valve adjusting, kemudian kita gunakan kunci L. Nanti yang kita gunakan adalah ukuran 10 dan ukuran 6. Dan tak lupa kita juga gunakan buku BPR seperti ini. Buku ini nanti digunakan untuk mengetahui celah katup dan kekencangan baut yang akan kita kencangkan setelah tadi ke proses pembongkaran. Oke, sekarang kita lanjut untuk cara penyetel katup. Yang pertama, kita lepas dulu untuk baut cylinder head cover, kemudian timing hole dan crankshaft hole-nya. Kita lepas dulu. Kita mulai dari melepas cylinder head cover. Kita gunakan kunci T ukuran 10. Oke, seperti ini baru kita letakkan di atas nampan. Setelah itu kita lepas timing hole dan crankshaft hole-nya. Untuk crankshaft hole kita gunakan kunci L ukuran 10. Oke, seperti ini. Seperti ini. Setelah itu kunci L yang ukuran 6. Oke, setelah seperti ini,
kita posisikan top ke top yang kompresi. Jadi untuk top itu ada dua jenis, yaitu satu top kompresi, satu top buang atau top overlapping. Kita posisikan yang top yang kompresi dulu. Untuk pengetopan, kita menggunakan kunci T-shock ukuran 19. Kita putar poros engkol seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Sambil melihat dari posisi katup masuk, dia terbuka dan akan kembali lagi. Putar. Kita lihat posisi katup masuk, dia membuka dulu. Nah, seperti ini dia membuka. Setelah itu dia akan kembali lagi. Baru setelah itu kita cari tanda T-nya. Oke, sudah ketemu tanda T-nya. Kita pastikan juga bahwa gear spoke rate ini tandanya sejajar dengan kepala silinder seperti ini. Baru kita atur untuk celah katupnya. Untuk filler kita gunakan filler yang 0,04, dimana nanti untuk celah katupnya adalah, untuk yang katup in adalah 0,08, sedangkan untuk yang katup X adalah 0,12. Oleh karena itu saya menggunakan filler gig seperti ini. Berarti nanti untuk yang katup masuk kita gunakan dua filler 0,04, berarti total adalah 0,08. Sedangkan untuk yang katup buang nanti kita gunakan 3 lapis seperti ini, sehingga totalnya adalah 0,12. Sekarang kita setel dulu untuk katupnya. Kita gunakan kunci ring ukuran 10 dan valve adjustingnya. Kita kendorkan mur pengunci skrup penyetelan seperti ini. Kita kendorkan dulu. Oke, seperti ini. Baru setelah itu kita putar setelannya berlawanan arah jarum jam sampai celahnya menjadi lebih besar. Baru kita atur untuk celahnya, kita gunakan dua filler seperti ini. Kita masukkan filler ini di antara skrup penyetelan dengan batang katup seperti ini. Baru setelah itu kita kencangkan dulu menggunakan tangan supaya nanti kita lebih merasakan kalau ada tahanannya. Kita putar. Nah, seperti ini sampai nanti filler dia ditarik agak terasa seret seperti ini. Baru setelah itu kita kencangkan mur penguncinya dan sambil menahan setelan katup seperti ini. Valve adjusting nanti digunakan untuk menahan dan kunci ring 10 digunakan untuk mengunci murnya seperti ini. Baru setelah itu filler kita lepas. Untuk yang katup ini sudah selesai. Sekarang kita atur untuk yang katup X atau katup buang. Kita gunakan sebanyak 3 lapis seperti ini. Kita kendorkan dulu untuk mur penguncinya sambil menahan skrup penyetelan menggunakan valve adjusting. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan filler 3 lapis sehingga totalnya adalah 0,12. Kita masukkan di antara skrup penyetelan dengan batang katup. Baru setelah itu kita kencangkan menggunakan tangan terlebih dahulu sampai filler dia ditarik agak terasa seret seperti ini. Baru setelah itu kita tahan skrup penyetelan, kemudian kita kencangkan murnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita lepas untuk fillernya. Sampai sini untuk penyetelan katup sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan cylinder head cover, kemudian timing hole dan crankshaft hole-nya. Kita pasang dulu. Oke, seperti ini. Kita kencangkan. Tak perlambat nih.
Cepetan aku sing pertama. Eh? Ya urung kok cek bersih bareng. Kan 30 menit, ya iso kan dipaske 30 menit. Kemudian kita pasang baut timing hole dan crankshaft-nya seperti ini. Kita posisikan di sini. Kita gunakan kunci L ukuran 6. Baru setelah itu kita kencangkan. Kemudian timing hole juga sama, kita pasang dulu seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Oke, setelah seperti ini berarti untuk penyetelan katup sudah selesai, tapi ada satu pekerjaan yang belum selesai, yaitu adalah mengencangkan baut sesuai dengan momen yang ada di buku BPR. Ini bisa kita lihat di buku BPR seperti ini. Kita cari di bagian pengencangannya, di mana untuk baut pengencangannya adalah ini. Di buku BPR Mega Pro di sini tertulis untuk pengencangannya adalah di mana untuk baut cylinder head cover adalah 10 Newton, kemudian untuk timing hole-nya sama, yaitu adalah 10 Newton, dan crankshaft hole-nya juga adalah 15 Newton. Berarti kita kencangkan dulu sesuai dengan momen. Kita ambil kunci momen. Setelah itu kita atur dulu untuk pengencangan momennya. Kita pakai satuan yang Newton seperti ini. Kebetulan untuk alat ini minimal adalah 10 Newton, berarti kita atur dulu di paling rendah, yaitu adalah 10 Newton. Kemudian kita kencangkan sesuai dengan momen tadi. Ya, seperti ini. Dan jangan lupa untuk arahnya jangan sampai terbalik. Apabila terbalik ini nanti akan mengakibatkan baut menjadi rusak. Kita putar seperti ini sampai nanti ada suara klik pada kunci momennya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita kencangkan juga untuk yang baut cylinder head cover, yaitu dengan kekuatan yaitu adalah sama 10 Newton. Kita atur dulu seperti ini, kemudian kita kencangkan sampai berbunyi klik. Oke, tinggal satu lagi. Nah, ini dasing iki dol dari tanya. Berbunyi klik ini. Nah, setelah itu kita kencangkan juga yang ada pada crankshaft hole-nya. Oh ya, untuk crankshaft hole di sini kekuatannya adalah 15 Newton. Kita atur dulu dengan memutar seperti ini, kemudian kita putar di angka 15 seperti ini. Kemudian kita pasang. Baru setelah itu kita kencangkan sesuai dengan momen, yaitu adalah 15 Newton. Oke, seperti ini. Baru setelah itu semua alat yang kita gunakan tadi kita rapikan kembali. Cik. Kepidak kan. Kita rapikan dulu untuk alatnya. Jangan lupa kita bersihkan menggunakan majun.
Kita bersihkan juga untuk mesin yang sudah kita setel tadi. Kita bersihkan dari oli yang tadi menempel. Setelah itu kita kembalikan juga untuk nampaknya. Oke, itulah tadi bagaimana cara menyetel katup pada sepeda motor. Khususnya untuk hari ini adalah motor New Mega Pro. Dan kesimpulannya adalah tujuan dari menyetel katup adalah untuk menjaga performa mesin sesuai dengan seperti awal lagi. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa apabila celah katup tadi terlalu besar, maka akan mengakibatkan suara mesin menjadi berisik. Dan apabila celah katup tadi terlalu kecil, maka yang terjadi adalah durasi membukanya katup menjadi lebih lama daripada seharusnya, sehingga menyebabkan putaran mesin tidak bisa stasioner atau tidak bisa idle. Oke, semoga untuk video hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam satu hati. Cek 3 menit indah. Berarti kamu kurang anu ya. Kecepatan yang pertama mau. Yang presentasi. Ini ketoknya ora. Kalau dipenjaman apa itu? Ora apa-apa ya, Ndah. Terakhir ini Ora terlalu ekstrim. Oh ya ngono wae. Jadi ngoyak 3 menit mau berarti aku bagian presentasi ini saya tak sebenarnya. Mepet kok mepet kono itu. Ini kan aku berarti kayak gini. tapi ini nutup tulisan juga. Tahu. Di pepet kene. Oh, ndak semisal Oh, enak ngarep kene. Jadi ngomong enak ngarep. Enak ngarep nutup iki apa ngono? ya apa tuh? Pas ngomong gitu. Enak ngarep. Oh, iya ora apa-apa. Iya gini tuh iki Mas. Tapi ki mau nganu, Pak. Menurutku direne serak kaya wingi. Oh iya. Iya, Ki sama mau ini. terkontrol, mesti Nggak mau iso pencet dulu. karena pas tak pencet kira ala besar tak pencet pisan gas.